Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbahagia sekali dalam kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam momen yang tentu saja membahagiakan khususnya bagi umat Islam di seluruh dunia. Hari ini kita memperingati tahun baru Islam 1 Muharram. Tanpa terasa kita memasuki di 1445 Hijriah. Hari ini kita bersiaran kembali dari Masjid Jami Harapan Jaya, Jalan Gunung Krakatau Raya Harapan Jaya, Bekasi Utara. Dan dalam kesempatan kali ini tentunya Damai Isaku spesial tahun baru masih dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Saya tidak sendirian, seperti biasa hadir bersama sahabat-sahabat saya Amel dan Ustadz Sofyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masya Allah, siap. Mas Agung, tentunya di momen tahun ini adalah momen yang sangat baik untuk kita bersama untuk mengevaluasi diri dan bermuhasabah diri untuk apa yang kita sudah lakukan di tahun sebelumnya. Dan tentunya apakah kita sudah menjadi hamba yang berbakti begitu ya untuk Allah Subhanahu wa taala, begitu ya Mas ya? Betul sekali, dan tentu saja tahun baru Hijriah 1 Muharram 1445 ini menjadi momentum yang sangat menarik sekali, yang sangat pas sekali untuk mengevaluasi diri, untuk memperbaiki diri agar kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi ini pas sekali tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, Ustadz Agung dan juga Amel, yaitu tahun baru Islam, momentum muhasabah dan juga hijrah. Oke. Kita juga akan menghadirkan guru-guru kita yang alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita. Kita langsung aja. Baik. Kita geser sedikit sini. Amel. Assalamualaikum Syekhuna. Masya Allah. Syekh Muhammad Jaber, Masya Allah. Kemudian juga Ustaz Azhar Nasution juga nanti akan menyusul Kiai Haji Syarif Mat Naji. Baik. Silakan Amel, mungkin bisa langsung diberikan pertanyaan yang pertama. Ya, Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Warahmatullahi. Masya Allah, semoga sedang dalam keadaan sehat ya. Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertama-tama nih Syekh ya, kepada Syekh Muhammad Jaber ini mungkin boleh dijelaskan amalan-amalan apa saja di bulan Muharram yang mungkin bisa kita lakukan. Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Pertama saya mengucapkan selamat tahun baru Hijriyah 1445. Semoga ya Rabb menjadi lebih baik bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Amalan paling utama di bulan Muharram adalah puasa. Ya, banyak yang belum tahu bahwa ada puasa di bulan Muharram. Sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Puasa yang paling afdal sesudah bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan puasa wajib adalah puasa bulan Muharram. Berbanyaklah puasa. Saya kenal beberapa orang, Masya Allah, ketika masuk bulan Muharram full puasa. Di Madinah saya kenal full puasa. Salah satunya Masya Allah ayah saya. Iya, kalau bulan Muharram full puasa. Kecuali satu hari, misal hari Jumat, dia suka buka supaya ada pertemuan bersama keluarga, makan dan lain. Supaya tidak sama dengan bulan Ramadan. Kalau belum bisa banyak puasa di bulan Muharram, paling minimal seperti biasa, Senin, Kamis dan lainnya. Paling minimal. Pesan khusus untuk seluruh jamaah. Jangan sampai lupa puasa tanggal 10 Muharram, hari Ashura. Paling minimal walaupun satu hari di bulan Muharram diampuni dosa 1 tahun. Dan lebih baik lagi satu hari sebelumnya, tanggal 9 dan tanggal 10. Atau 3 hari, 9, 10 dan 11 Muharram. Itu amalan paling utama di bulan Muharram. Semoga ya Rabb diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Masya Allah, ini satu momentum yang pas sekali dan mengingatkan ketika Rasulullah diperintahkan Allah untuk hijrah dari kota Mekah ke Madinah, dan ini panasnya seperti di Arafah ya Ustaz Agung ya. Betul. Mengingatkan kita di Arafah ya. Buka langit terbuka. Masya Allah. Ya, Syekh, sebetulnya urgensi daripada memperingati tahun baru Hijriah itu sendiri seperti apa, Syekh Muhammad? Fadal. Subhanallah, kalau kita dengar hijrah atau tahun Hijriyah, langsung kita ingat hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat seperti yang tadi disampaikan. Hanya sebentar saja kita berdiri di siang hari, mataharinya panas, mungkin enggak kuat ya, enggak bisa lama. Coba lihat bagaimana hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah dan para sahabat.
Nggak ada pesawat, nggak ada motor, nggak ada mobil naik unta, bahkan jalan kaki sampai ke Madinah. Mereka hijrah dari kota ke kota. Sekarang, ya singkat cerita, kita nggak perlu hijrah dari tempat ke tempat. Alhamdulillah kita bisa beribadah, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting ketika ingat hijrah Rasulullah SAW dan para sahabat, kita hijrah tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Hijrah dari batil kepada hak. Hijrah dari zulumat, kegelapan kepada cahaya, nurul Islam, nurul iman. Baik. Itu yang kita ingat setiap tahun ketika kita merayakan hijrah tahun Hijriyah, kita selalu berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan perbuatan yang buruk kepada amalan saleh. Semoga ya Rabb, ya setiap ada momen seperti ini itu menggerakkan hati, memotivasi kita supaya selalu berhijrah ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian untuk Ustadz Azhari, sedikit tentang sejarah daripada 1 Muharram, Ustadz Azhari. Kita harus bedakan antara hijrah dan hijriyah. Kalau hijrah adalah momen ketika Nabi pindah dari Mekah ke Madinah. Tapi kalau hijriyah adalah proses penertiban administrasi penanggalan pada masa Umar bin Khattab. Jadi sebenarnya Nabi hijrah bukan di bulan Muharram, tapi di bulan Safar. Ada juga yang mengatakan di bulan Rabiul Awal. Tapi kenapa kita menjadikan Muharram salah satu peristiwa ikonik dalam bulan ini adalah hijrahnya Nabi, seolah-olah Nabi hijrah di bulan ini. Tidak. Nabi hijrah di bulan Safar atau Rabiul Awal. Hanya saja kita memperingati hijrahnya Nabi di bulan Muharram lebih karena 1, Muharram adalah bulan pertama dalam kalender Islam. Yang kedua, memang Muharram itu adalah bulan saat dimana Nabi sudah punya planning untuk hijrah ke Madinah. Tetapi berangkatnya bukan di bulan itu. Tapi plannya sudah ada di bulan Muharram. Hakadha, kurang lebih kayak begitu tuh. Ya, mungkin selain tadi yang disampaikan Syekh Muhammad Jabir bahwa di antara amalan-amalan yang dilakukan di bulan Muharram ini adalah memperbanyak saum, memperbanyak puasa. Mungkin ada amalan-amalan selain puasa, Ustaz? Menarik. Dalam satu riwayat Muharram ini diistilahkan oleh Nabi SAW sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Kalau Allah mengatributkan sesuatu dengan namanya, menunjukkan sesuatu ini mulia sekali. Sampai-sampai Allah bilang, ini bulan saya, Syahrullah. Jadi kalau ditanya apa amalan yang bisa kita lakukan di bulan ini selain berpuasa, semua amalan apa saja yang membuat kita makin terkoneksi dengan Tuhan, lakukan. Karena ini Syahrullah, ini bulannya Allah. Ini bulan di mana Allah, di mana kita punya momentum yang baik untuk takarrub lebih dekat kepada Allah. Baik, Masya Allah tentunya ya penjelasan dari guru-guru kita. Dan di hari spesial ini, episode spesial ini tentunya kita juga menghadirkan bintang tamu yang sudah hadir. Tadi sudah menyerandungkan lagu. Ada Delia di sini. Halo Delia, apa kabar? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Delia, di episode spesial ini tahun baru Hijriyah ya. Mungkin apa kiranya harapan Delia di tahun baru Hijriyah ini untuk Delia? Harapannya yang pasti untuk saya pribadi menjadi lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih baik, lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadah dan hidup untuk lebih baik. Masya Allah, terima kasih Delia. Sama-sama. Baik, pemirsa, sekali lagi guru kita Alhamdulillah Kiai Haji Syarif Manajid telah hadir bersama kita. Tentu saja akan menyampaikan satu tema yang insya Allah menjadi nasihat bagi kita untuk mengulang kembali mengenang tentang sejarah daripada perpindahan Nabi dari Mekah ke Madinah yang disebut dengan hijrah. Tentunya masih bersama kami, Damai Insaku spesial Tahun Baru Islam yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله
12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih pemirsa dan masih bersama kami Damin Saku yang tampil spesial dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam. Dan Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini guru-guru yang kita cintai yang telah hadir bersama kita. Dan selanjutnya kita akan dengarkan tema yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Syarif Mataji berkaitan dengan sejarah dan makna Tahun Baru Hijriah. Silakan Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah sekalian berbahagia, pemirsa TV One dimanapun berada, yang semoga senantiasa kita dalam penjagaannya. Kita bersyukur karena kita berada di tanggal 1 Muharram 1445 Hijriah, tahun baru yang sesungguhnya milik kita. Kemarin ibu-ibu pawai obor apa kagak? Kagak ya, emang pawai obor buat anak-anak aja. Ibu-ibu udah kecapean urusan di dapur. Bapak-bapak, saya ingin mengingatkan bahwa inilah sesungguhnya tahun baru kita, tahun baru umat Islam. Karena kita diajarkan oleh guru-guru kita, bahkan di penghujung dari akhir tahun kita berdoa, di awal tahun kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dalam kebaikan yang berlimpah. Berbeda betul dengan tahun baru yang diawali di tanggal 1 Januari. Justru mengawali tahun baru dengan banyak perbuatan dosa. Kita tidak bisa menutup mata bahwa faktanya memang begitu. Di malam tahun baru 1 Januari, dan ini banyak jangan-jangan di antara kita yang ambil bagian dalam meramaikannya. Semua dosa hampir dilakukan di malam itu. Maka jamaah sekalian berbahagia, saya ingin mengingatkan kepada kita bahwa ketika engkau diberikan umur panjang, bukannya tanpa maksud. Dalam Sunan Tirmidzi, orang lelaki Arab Badui yang datang kepada Rasulullah dan kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, man khairun nas?" Wahai Rasulullah, siapa sih sebaik-baik manusia? Nabi kemudian menjawab, "Man tala umruhu wa hasuna amaluhu." Yang disebut dengan sebaik-baik manusia adalah mereka yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Jadi pergantian tahun baru Islam ini menjadi sebuah bukti bahwa engkau berpotensi menjadi manusia terbaik di permukaan bumi ini. Bila mengisinya dengan banyak kebaikan. Karena itu Nabi yang menyampaikan khairun nas. Saat ada yang bertanya siapa orang yang paling terbaik, maka mereka yang diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengisi dengan kebaikan-kebaikan.
Jamaah sekalian berbahagia, ayatnya tadi dibaca bahwa Allah telah menentukan dalam 1 tahun itu Ithna asyara syahra, 12 bulan. Di antaranya minha arbaatun hurum. Di antara dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Saya ingin mengajak kepada kita betapa istimewanya engkau yang berada di bulan Muharram. Mengapa? Karena kita buka berbagai kitab tafsir, akan diceritakan yang dimaksud minha arbaatun hurum, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau, wahai saudaraku, hari ini berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diakhiri kemarin akhir tahun, kita berada di bulan yang dimuliakan oleh Allah, mengawali tahun di bulan Muharram, juga di bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka tugas engkau adalah bagaimana kemudian menghiasi diri dengan berbagai kemuliaan. Sejarah tentunya mencatat bahwa ini adalah peran besar dari Sayyidina Umar Ibnul Khattab ketika mengumpulkan para sahabat, ingin menjadikan bulan Muharram sebagai awal dari bulan dalam 1 tahun dalam hitungan Islam. Maka jamaah sekalian berbahagia, tidak ada kebahagiaan yang membuat kita menjadi bergembira yang melebihi saat engkau dipilih oleh Allah berada di tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah, karena engkau masih diperkenankan untuk ruku dan sujud. Bukan sekedar kebahagiaan, oh kita umur panjang. Bukan itu, wahai saudaraku. Berganti tahun, maka sesungguhnya engkau terus diberikan kesempatan oleh Allah untuk menimbun sebanyak-banyaknya amal perbuatan. Maka perlu ada komitmen yang dibangun. Perlu ada sebuah keinginan yang kuat yang kita tanam di dalam hati kita. Ente kalau kemarin-marin kurang tapi semergep sholatnya, kurang tapi semangat ibadahnya, kurang tapi berani sedekahnya, kurang berani memanfaatkan waktu untuk sesuatu yang berharga dalam hidupmu, maka ketika engkau diberikan karunia sampai di tahun baru, di awal bulan Muharram, 1 Muharram 1445 Hijriah, engkau menjadi orang yang bersyukur karena mendapatkan kesempatan untuk merecover tahun-tahun lalu yang boleh jadi masih banyak kekosongan dalam beribadah kita. Jemaah sekalian yang berbahagia, kan semua orang pengen minta panjang umur. Betul apa enggak? Kalau ada orang sakit, kemudian kita datang, kita ngomong, ane doain ya biar husnul khotimah, kira-kira marah nggak yang sakit? Marah, sambar gledek lu. Gua didoain husnul khotimah. Padahal pada saat kita sehat, kita suka berdoa. Kalau baca Rotibul Haddad, ada bagian akhir doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Itu lagi ada di majlis, lagi sehat, ente minta husnul khotimah. Kenapa giliran sakit didoain husnul khotimah lagi marah-marah? Saking takutnya sama mati. Betul enggak? Kan lagi sehat di majlis kita baca tuh, ampe khusyuk banget, ya Allah berikan husnul khotimah. Kan kudunya lempengan sakit yang kira-kira nerus jadi mati didoain, kita kudunya girang. Saya ketemu dengan seorang wanita yang berumur 96 tahun, masih rajin ibadah dalam satu ceramah, dan dia kemudian datang menghampiri saya, Ustadz, saya udah berumur 96 tahun, ruku dan sujudnya masih cakep, dan dia nggak punya penyakit pikun, nggak punya penyakit pikun, cuma satu pikunnya. Kata dia, Ustadz, saya udah sholat, terus pengen sholat lagi, perasaan belum sholat. Saking Allah pengen tambahin pahala sholatnya. Kan kudunya kalau pikun sekalian semuanya pikun. Biasanya pikun lempangan makan doang. Gue udah makan apa belum ya? Udah belum, sendokin lagi, makan. Tapi ini orang begitu dipelihara. Udah 96 tahun dia punya umur, masih Allah bikin dia menjadi orang yang berlimpah sholatnya. Bukan lupa rokaat. Itu selesai sholat asar, dia tanya, gue udah sholat asar apa belum?
maka semangatlah untuk terus mengisi sisa umur kita. Karena bukan tanpa alasan engkau bertemu di 1 Muharram 1445 Hijriah. Masya Allah, itu dia penjelasan dari guru kita mengenai makna dari tahun Hijriah. Tetaplah bersama kami, kita akan kembali usai jeda di Majelis Ilmu Damai Indonesiaku.